Di saat situasi geopolitik memanas, sejumlah atlet Israel akan datang ke Jakarta mengikuti ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025. Seperti diketahui, selama ini sikap Indonesia selalu mendukung Palestina dan menentang Zionis Israel. Namun terkait rencana kedatangan atlet Israel ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan itu bukan kewenangannya. Menurut Menlu, hal tersebut sepenuhnya berada di pihak imigrasi karena berkaitan dengan visa. Kemlu hingga saat ini tidak pernah menerima permintaan izin terkait kehadiran atlet Israel. Namun Kementerian Luar Negeri akan terus memantau pergerakan rencana kedatangan atlet Israel. Apalagi penyelenggara acara World Artistic Gymnastics Championship 2025 adalah Persatuan Senam Indonesia atau Persani. Proposal tersebut yang sedang dibicarakan. Ya. Saya monitor, ya kan. Tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Dari Kemenlu sendiri gimana tanggapannya, Mas? Mengizinkan kedatangan atlet ini? Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin atau segala macam, nggak ada prosesnya kan. Apa yang ditindaklanjuti? Menerima atlet dari Israel masuk ke Indonesia? Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Siapa yang berwenang, Mas, yang bisa kita tanyakan mengenai hal ini? Apakah pihak dari atlet Israel Dari masuk ke Persani. Indonesia? Dari Persani atau dari imigrasi? Kan yang mengeluarkan visa itu kan dari imigrasi ya. Jika disetujui, apakah dari pihak Kemenlu akan ada usulan lain atau tindakan lain gitu, Mas? Itu pertanyaan yang sifatnya hipotetikal, ya kan? Jadi, kita... Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menunjukkan ketegasan menolak kedatangan atlet Israel ke Jakarta. Menurutnya, imigrasi tidak usah mengeluarkan visa terhadap para atlet Israel karena akan menyulut kemarahan publik. Pertama tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali, dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan. Sebelumnya, Roy Suryo CS menemukan bukti baru terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka mengklaim mendapatkan salinan data dari Komisi Pemilihan Umum yang disebut sebagai dokumen ijazah Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2019. Roy Suryo CS temukan bukti baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru ini menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya, itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan, dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Ini ya, ini juga kita lampirkan. Tim Roy Suryo mendorong penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pihak Joko Widodo terhadap Roy Suryo. Bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni saudara Roy Rismond Sianipar, ya Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo, itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain ya, Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat.
Mereka juga menuntut untuk membuka kembali penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen sesuai pasal 263 KUHP yang pernah dirilis oleh Barreskrim Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di Sindo Malam bersama saya Camar Haenda. Relawan Joko Widodo dan Pradi bersatu mendatangi Mabes Polri guna mengirimkan surat keberatan hukum untuk mendesak Polri segera menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Mereka meminta Polri untuk mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir hingga kini. Gabungan relawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran, dan Pradi bersatu mendatangi Mabes Polri untuk mengirimkan surat keberatan hukum pada Kamis siang. Mereka menyebut surat ini dikirimkan untuk meminta Polri agar mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Joko Widodo. Relawan menilai pihak Polda Metro Jaya lambat dalam menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun kasusnya sudah naik ke penyidikan. Kita memang adalah ingin, katakanlah selama ini Polri diuak-uak oleh mereka, kita ingin menunjukkan sebagai warga negara, ya, kita mencintai Polri dan kita meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk segera melaksanakan gelar perkara dan menetapkan status hukum Pak Jokowi, ya, sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah. Seolah-olah polisi itu takut sama mereka, ya. Nah, untuk itu kami memberikan surat pengawasan dan keberatan hukum terhadap penyidikan di Polda Metro Jaya, ya. Agar supaya ini tahapan. Jadi teman-teman, ini bukan laporan, ya, sekali lagi ini bukan laporan, tetapi tahapan di mana tahapan penyidikan itu harus ada kepastian hukum. Artinya kalau dia tahapan dari lidik, sidik, BAP tersangka itu harus wajib dilakukan melalui gelar perkara yang akan dilakukan oleh Polda Metro. Kami mendesak Mabes Polri untuk segera Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dalam hal ini untuk penetapan tersangka mereka. Sebelumnya Roy Suryo juga sempat mendatangi Mabes Polri pada 6 Oktober lalu dan mendesak agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Puluhan perwakilan relawan menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan yang bertemu Jokowi secara tertutup. Pertemuan yang berlangsung 30 menit ini berlangsung tertutup. Menurut Andi Azwan, para relawan prihatin tentang isu ijazah dan pemakzulan Gibran yang hingga saat ini masih bergulir. Azwan mendesak kepolisian agar merampungkan permasalahan tersebut sehingga tidak ada lagi kegaduhan yang ditimbulkan. Yang jelas ya, saya dengan beliau tidak membahas yang lain, cuma kita membahas bagaimana melaporkan juga lah teman-teman semua solid, ya. Relawan Jokowi, relawan Prabowo Gibran itu sangat solid. Kita semua terpanggil, ya, secara organik lah, tidak diarahkan atau diorkestrasi oleh siapapun, tapi kita berjuang karena hati nurani kita.